Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kita sudah lama tidak bertemu dan kita akan bertemu di video kali ini di pembahasan tutorial tracing ke-13. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba tracing sebuah gambar yang dimana ini adalah hasil gambar tangan. Kemudian kita akan coba olah dan menjadikannya sebuah file vektor yang dimana bisa diaplikasikan ke banyak media. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja simak videonya setelah yang satu ini. Ya teman-teman, seperti biasa ya, kita siapkan dulu untuk softwarenya, yaitu software CorelDRAW. Di sini aku menggunakan software CorelDRAW versi X8. Jika teman-teman menggunakan versi yang lebih bawah dari X8 ataupun versi yang lebih atas dari X8, itu tidak masalah, karena penempatan tool dan fungsi toolnya itu masih sama saja. Walaupun beda, hanya beda-beda sedikit lah gitu ya, jadi masih bisa diikuti. Oke, langkah yang pertama setelah kita sudah siapkan bahannya di sini untuk di tracing, kita buat new dokumen dulu teman-teman ya, dengan settingan seperti biasa. Untuk yang sudah mengikuti channel ini dari sebelum-sebelumnya pasti sudah tahu settingan ini ya, size nya A3, primary color mode nya pakai RGB dan sebagainya. Teman-teman ikuti saja di sini, kemudian pilih OK. Setelah itu kita masukkan untuk bagian bahannya ya. Untuk bagian bahannya kita masukkan dengan cara klik and drag. Nah, untuk bagian bahan ini juga nanti aku akan upload ke Dropbox dan linknya aku cantumkan di deskripsi supaya teman-teman juga bisa menggunakan bahan yang sama. Ketika belajar pun bisa lebih mudah untuk mengikuti gitu ya. Selanjutnya setelah sudah menyiapkan bahannya seperti ini, kita akan siapkan juga object manajernya teman-teman ya, dengan cara pilih Windows, kemudian Docker, kemudian pilih object manager. Dicentang seperti ini akan keluar ya. Ini fungsinya untuk memanage objek-objek yang kita buat nanti. Setelah sudah seperti ini, kita siapkan lagi ya. Untuk gambarnya itu kita coba crop aja dulu teman-teman ya. Kita crop dulu atau kita potong sekitar segini ya, supaya bagian putih-putihnya ini dihilangkan aja. Kita crop, kita pilih enter. Oke, setelah sudah kita posisikan sepas mungkin dengan kertasnya segini ya. Kemudian tekan tombol P untuk memposisikannya di tengah-tengah. Setelah itu jangan lupa save ya teman-teman. Kita save dan kita save di bagian channel aja di sini atau dimanapun ya, itu bebas terserah teman-teman. Kita save aja dengan nama dinosaurus gitu ya. Dinosaurus, tulisannya bener nggak nih? Oke, kita ambil aja dari sini, barangkali salah ya. Dinosaurus. Nah, seperti ini. Kita save. Untuk nama filenya bebas terserah teman-teman aja. Setelah sudah seperti ini, kita kunci pada bagian layer 1. Kemudian kita buat new layer di sini ya. Jadi kita akan tracing di bagian layer keduanya. Oke, setelah sudah seperti ini, teman-teman, langkah selanjutnya kita siapkan untuk bagian toolnya. Nah, di sini untuk bagian toolnya, aku di sini pakai tool Bisplan ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan tool yang lain, misalnya biasanya pakai pen, ya itu tidak masalah. Kalau mau mengikuti pakai Bisplan juga tidak masalah. Selanjutnya kita lakukan adalah menganalisa dulu dari si bentuknya ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwasannya di satu gambar ini begitu banyak bentuk-bentuk dari gambarnya ini ya. Ada bagian ini, ekor, bagian badan, mata dan lain sebagainya. Nah, untuk tekniknya itu kita buat tracingnya itu satu-satu teman-teman ya. Jadi setiap bagian itu kita akan
tracing satu persatu dan layer demi layer gitu. Nah, yang pertama kita bisa buat dulu ya bagian ininya dulu nih teman-teman ya, bagian yang ada di kepala. Kita bisa tracing, settingan ini kita ganti hairline, kemudian garisnya kita kasih warna sesuai dengan yang kita suka ya. Di sini aku pakai warna merah. Kemudian kita mulai tracing aja teman-teman ya, seperti ini. Nah, setelah kita sudah buat bentuknya ya, kita bisa rapikan lagi teman-teman di sini ya. Untuk bagian yang sekiranya kurang rapi gitu ya, kita bisa pakai shape tool untuk membuatnya lebih rapi. Nah, oke, kalau dirasa seperti ini sudah cukup perfect ya. Selanjutnya kita akan buat bagian shadingnya ini yang warna putih ya teman-teman. Dengan cara kita buat trace dulu seperti ini. Nah, setelah satu buah kurvanya sudah terbentuk ya, kita akan masukkan bagian ini semuanya ke dalam bagian ini. Nah, kita bisa gunakan intersect. Kita klik, kemudian kita klik lagi dengan menggunakan shift, kita pilih intersect. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Nanti bisa diterapkan untuk bagian-bagian yang lain juga. Setelah sudah, kita buat garisnya garis hitamnya ini ya, yang garis luar ini pakai tool contour teman-teman ya. Bisa pakai tool contour. Setelah itu kita coba tarik seperti ini. Nah, oke. Untuk angkanya kita bisa bulatkan saja menjadi 2,5 mili. Nah, seperti ini. Setelah sudah, nanti teman-teman bisa dilihat di bagian object manager akan muncul sebuah contour group ya. Kita bisa break apart aja di sini untuk memisahkannya. Nah, setelah itu kita bisa tracing juga untuk bagian si ekornya. Caranya masih sama seperti tadi, tinggal diterapkan untuk bagian-bagian yang lain. Daripada banyak memakan durasi ya teman-teman, yang penting teknik dasarnya tadi teman-teman sudah paham. Jadi videonya akan aku skip atau aku percepat supaya teman-teman bisa menyaksikannya dan bisa menerapkan materi-materi yang sudah diberikan di awal, supaya tidak terlalu banyak memakan durasi gitu. Nah, setelah semuanya sudah terbentuk seperti ini, teman-teman ya, selanjutnya kita akan coloring atau kita akan coba buat beri warna ya sesuai dengan gambar aslinya. Kita bisa siapkan dulu warnanya, teman-teman ya. Kita masuk ke bagian layer satu lagi di sini. Kemudian kita akan coba buat beberapa lingkaran. Kita pakai duplikat dengan cara Ctrl D. Nah, kita akan siapkan dengan color eyedropper. Kita bisa ambil untuk warnanya, kita bisa ambil warna yang paling terang ya, atau yang sekiranya paling cocok. Jadi kita bisa ambil.
Selanjutnya di sini kita bisa ambil warna merah muda, sini juga. Oke, krim, kemudian ada hitam, putih, dan satu lagi yaitu warna biru ya. Kita bisa pakai warna sky blue aja yang ada di sini. Nah, untuk warna birunya. Oke, semuanya sudah di sini. Selanjutnya kita akan grup teman-teman ya. Kita grup dan kita kunci lagi untuk bagian layer 1. Kita masuk ke bagian layer 2 lagi. Kita akan mulai memberi warna sesuai dengan acuan gambar yang ada. Nah, kita telah selesai membuat bagian ini ya, bagian ekor dan bagian atas ini. Selanjutnya kita akan buat bagian badannya. Tekniknya masih sama teman-teman ya, seperti tadi. Bedanya kita buat di new layer atau buat di layer baru. Kita bisa klik di sini, kemudian untuk layer 2 kita bisa hide. Nah, oke, setelah kita melewati beberapa proses ya, teman-teman juga bisa lihat tadi bahwasannya aku sudah tracing semua bagiannya ini secara manual dan teman-teman dapat menyimpulkannya secara mandiri ya, atau menyimpulkannya sendiri untuk teknik dan penggunaan setiap toolnya. Jadi kesimpulannya untuk video kita kali ini yaitu kita pahami dulu alur atau bagian-bagian mana saja yang awal untuk di tracing dan bagian mana saja yang akhiri untuk di tracingnya. Jadi di kasus gambar ini kita bisa lihat awal kita tracing untuk bagian ekor. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk ketika kita tracing untuk bagian ekor dan kita buat si objeknya ini lebih masuk. Nah, ketika sudah jadi, kita bisa tumpuk dengan objek yang baru, yaitu bagian badan. Dan kita bisa tumpuk lagi untuk layer keempat, bagian mata, bagian tangan, dan bagian-bagian yang lainnya. Oke ya, pokoknya gitu teman-teman, jangan sampai dilupakan untuk teknik-tekniknya. Untuk teknik seperti ini aku akan sampaikan terus sehingga teman-teman bisa paham sehingga di luar kepala dan bisa diterapkan untuk project-project yang lebih sulit. Oke, kita bisa lihat, kita geser di sini untuk perbandingannya. Ini hasil dari yang kita tracing dan ini hasil untuk gambar yang sebelum di tracing tadi ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya lumayan bagus untuk memulai sebuah project ya. Nanti teman-teman juga bisa belajar tentang shading warna, tapi kemungkinan aku akan buat tutorialnya mengenai shading warna ini di pertemuan selanjutnya ya. Jadi teman-teman usahakan harus paham dulu sampai video ini dibuat dan materi sudah disampaikan dari awal juga ya.
ya cukup jelas sih. Kalau misalkan kurang jelas, teman-teman juga bisa tanya-tanya di sana, diskusi ya di bawah ini di kolom komentar. Nanti bisa mungkin aku akan jawab. Oke, gitu aja teman-teman, dan jangan lupa teman-teman juga bisa saksikan video-video dari channel Tukang Tracing ya. Di sini sudah banyak videonya tentang tracing, tentang sebuah desain sederhana, tipografi sederhana, tutorial setting pisah warna dan sebagainya. Bahkan sampai review pun di sini kita akan coba bahas. Oke. Dan satu lagi teman-teman, jika ada yang ingin request ataupun ingin dibuatkan tutorial seperti apa lagi, tentunya mengenai seputar tracing atau seputar setting sablon ya, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Nanti aku akan coba buat videonya sebisa yang aku bisa gitu. Oke, gitu aja dulu teman-teman ya untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.